Oke, halo teman-teman. Motor saya sudah dipasangin anti maling remote dan ini harganya sangat murah sekali. Dan jika tombol A ini ditekan seperti ini, maka motor tidak akan bisa dinyalakan. Kemudian jika tombol B ini ditekan, maka motor bisa dinyalakan. Nah, kemudian jika motor sudah menyala, maka bisa ditekan lagi tombol A untuk mematikan motor. Oke, sangat simpel. Dan ini harganya sangat murah. Dan buat teman-teman yang mau tahu harganya dan bagaimana cara pasangnya, simak terus videonya sampai habis. Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jambu Campernik Channel ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memasang sebuah anti maling yang pada dasarnya saya beli murah, dan barangkali ada teman-teman yang mau pasang anti maling ini bisa beli di toko-toko online, dan ini dia barangnya. Oke, tampilan yang mewah tapi dengan harga murah, dan ini udah diuji ya, kualitasnya juga bagus. Dan buat teman-teman yang mau tahu harganya, ini harganya hanya 60 ribuan, bisa beli di toko online. Dan di sini menggunakan satu buah relay saja, jadi fungsinya yang satu buat on, yang satunya lagi ini buat off. Jadi ketika motor ini ditekan ini ya, nanti bisa motor tidak bisa dinyalakan, dan jika tekan ini motor bisa dinyalakan seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, remote ini bisa difungsikan juga untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan lampu hajar, dan peralatan elektronik lainnya di rumahan. Oke, dan untuk kebutuhan selanjutnya yang diperlukan adalah hanya sebuah kabel secukupnya. Oke, yuk kita langsung saja ke pemasangan kabelnya ya. Kita langsung buka barangnya. Satu buah remote nyala, kemudian ini modul elektroniknya. Oh ya, ini untuk dimensinya sekitar 3,5 cm ya, 3,5 cm, cukup kecil, simple. Oke, langsung saja kita buka. Ya, kita ambil dulu. Oke, di sini ada beberapa fungsi ya. Untuk yang ini, konektor yang ini untuk arus masuk ya, untuk ke plus aki, ke min aki, dan yang ini relaynya nanti kita sambungkan yang tengah, dan yang samping ini yang normally connect. Oke. Nah, jadi pada dasarnya cara kerjanya adalah si remote ini menggerakkan relay ini secara wireless atau tanpa kabel. Oke, kita langsung saja ke pemasangan kabelnya ya. Oke, di sini saya menggunakan kabel yang warna hitam untuk satu dayanya yang nantinya akan disambung ke arus aki atau ke aki motor langsung. Oke, di sini yang ada tanda stripnya saya digunakan untuk arus plusnya. Oke, cukup jelas. Kemudian kita sekarang pasang yang di konektor di bagian relaynya.
Ini pemasangannya sangat mudah, dan wiring yang akan diambil dari motor Satria EPU nya biasa ya. Kalau saya suka kalau bikin anti maling itu ambilnya dari kabel pulser, sehingga tidak perlu menggunting kabel ataupun ya sejenisnya merusak kabel pada motor itu sendiri. Jadi pada dasarnya itu di kabel pulser kan ada 2 kabel. Nah, jika kedua kabel tersebut menempel atau dikonslet, maka motor tidak akan bisa hidup. Jadi saya mengambil prinsip yang seperti itu. Oke, seperti ini saja pemasangannya. Oke, jelas ya. Main, plus, common, dan normally connect. Yang ini untuk ke aki, dan yang ini untuk ke masing-masing kabel pulser yang ada di motor nanti. Oke, setelah pasang kabel selesai, dan kita pasang lagi ke boxnya. Oke, udah beres, dan sekarang kita akan coba ke aki langsung ya. Oke, sebelum dipasang ke motor secara permanen, sekarang kita coba langsung ke aki dulu ya. Oke, yang kabel main udah dipasang dan kabel plus juga udah dipasang. Kemudian jika remote ini ditekan yang B itu, maka di sini akan ada lampu yang menyala untuk tandanya. Oke, nyala. Oke, berfungsi, dan sekarang kita pasang secara permanen ke motornya. Oke, seperti biasa ya buat teman-teman yang bingung soket yang mana yang akan dipakai, soket mana yang dinyatakan itu soket booster, itu caranya gampang saja, tinggal nyalakan saja motornya. Kemudian setelah motor nyala, cabut saja soket yang warna hitam. Kemudian jika motor mati, maka itulah kabel pulser yang kita akan gunakan. Oke, kita cabut saja. Oke, mati. Jika mati berarti benar itu soket kabel pulser. Oke, untuk selanjutnya kita pasang kabel yang dari modul tadi ini tinggal dicolokin saja ke kabel ini, ke apa namanya, ini soket yang warna hitam yang dicabut barusan. Kita colokin yang ke ceweknya. Jika sudah terpasang, lipat. Oke, dilipat seperti ini, kemudian pasang ulang lawan soketnya. Oke, sudah beres pemasangan ke soket. Ini modulnya, dan sekarang kita pasang ke aki lagi. Untuk modulnya bisa disimpan di sini ya, di bawah tangki. Oke, nggak apa-apa, aman kok, aman. Ya, sudah beres. Sekarang kita coba langsung motornya. Kita coba. Motor pasti tidak nyala jika remote ini belum diaktifkan. Oke, harusnya ini udah nyala. Oke, mantap ya. Nah, kemudian jika tombol A ditekan, maka motor akan mati. Oke, mantap. Oke, teman-teman, cukup mudah bukan? Jadi jika tombol B ini ditekan,
maka motor tidak akan bisa dinyalakan. Sorry, maksudnya jika tombol A yang ditekan, maka motor tidak akan bisa dinyalakan. Oke, kita tekan tombol B untuk membuka kunci. Oke, matikan lagi. Oh ya, ini berlaku karena tadi di arusnya langsung ke aki ya, jadi dia mengambilnya tidak setelah kontak, maka ini remote tetap berlaku jika keadaan kontak off seperti ini. Pokoknya jika tombol A ditekan keadaan gini, pasti motor tidak akan bisa nyala. Kemudian jika tombol B diaktifkan, maka motor tetap bisa dinyalakan. Oke, kita coba. Ini pasti bisa dinyalakan. Oke, sekarang kita coba tombol A ya, itu kontak keadaan off. Kemudian sini tombol A kita nyalakan. Nah, contohnya itu lagi di parkir dan kita pergi beraktivitas, dan ketika motor ada yang membobol seperti ini, maka motor tidak akan bisa dinyalakan. Oke teman-teman, sekian dulu artikel yang dapat disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan share, like, serta dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di video terbaru yang akan saya upload di berikutnya. Dan teman-teman, inilah kondisi motor saya Satria FU tahun 2019, dan pada akhir-akhir ini di tahun 2010 mungkin motor ini akan dipindah tangankan ya, secara kasarnya ini akan dijual, karena saya kemarin udah ada penggantinya ya. Ini penggantinya CB 150, dan siapa tahu teman-teman ada yang berminat bisa langsung komen ya. Dan ini platnya Z Pangandaran dengan keadaan pajak hidup. Oke, dan insya Allah akan saya bikin artikel-artikel lainnya di motor CB-nya nanti, cara pembuatan anti maling dan lain sebagainya, yang modifnya simpel-simpel dan yang terpenting tidak merusak fatal motor itu sendiri. Oke, sekian dulu informasi yang dapat disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga teman-teman semua ada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.